Namun di saat itu Suparman sadar dia nggak mungkin melakukan hal ini sendiri. Oleh karena itu, setelah memikirkan matang-matang, dia akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk melibatkan kedua saudara tirinya, yaitu Iswandi dan Satria yang merupakan anak dari istri kedua ayah angkatnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian yang mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Lombok. Kisah yang bercerita tentang seorang ibu yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk hidup anak-anak angkatnya. Dia memberikan kasih sayang, pendidikan, dan memberikan mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Semua itu dia lakukan tanpa pamrih, dengan tujuan agar anak-anak angkatnya ini dapat tumbuh menjadi individu yang tangguh dan juga berguna di masa depan nanti. Namun pada suatu hari, hidup mereka yang damai, tenang, di sebuah kampung harus terguncang oleh sebuah peristiwa tragis atau bencana alam. Namun bencana alam itu tidak merenggut kehidupan sang ibu, tetapi justru pasca dari bencana tersebutlah tiba-tiba ketiga anak angkatnya melakukan perbuatan yang tidak terduga. Mereka dengan kejam dan tega mengeksekusi ibu angkat mereka tersebut gara-gara uang donasi atas peristiwa bencana alam yang terjadi di tempat mereka tinggal. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus ini? Langsung aja kita bahas di Kata Pena. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share cerita ini ke teman-teman kalian agar mereka juga mengetahui bahwa cerita seperti ini ada di muka bumi. Oke, kita mulai ceritanya. Di sebuah dusun yang bernama Dusun Kekeri Timur, Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, ada seorang perempuan yang berusia 53 tahun bernama Miskiah. Miskiah ini menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disebutkan identitasnya. Beberapa tahun dia hidup berumah tangga, rupanya Miskiah belum juga diberikan kepercayaan untuk memiliki seorang anak. Tidak mau ambil pusing dan juga tidak mau hidup kesepian, kemudian Miskiah dan suaminya tersebut memutuskan untuk mengadopsi seorang anak dengan harapan nantinya di masa tua mereka akan memiliki seorang anak yang mampu menjaga dan merawat mereka. Di saat itu mereka mengadopsi seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Suparman Bahri. Pada awal-awal mereka mengadopsi anak ini, sang suami merasa tidak keberatan. Mereka sangat menyayangi anak angkat mereka tersebut. Suaminya juga sangat menerima keadaan Miskiah yang tidak bisa memberikannya anak. Sampai suatu ketika beberapa tahun kemudian, suami Miskiah merasa ada hal yang lain, ada hal yang janggal. Dia merasa mengadopsi anak itu berbeda rasanya dengan memiliki anak dari keturunan sendiri. Lalu, perasaan yang janggal yang dialami oleh suaminya ini langsung dia katakan kepada Miskiah. Pada saat itu Miskiah yang sadar akan ketidakmampuannya memberikan keturunan, lantas mengatakan kepada suaminya untuk silakan menikah saja. Menikah dengan wanita lain yang mungkin bisa memberinya keturunan. Mendengar hal tersebut, pada awalnya suami Miskiah merasa tidak enak. Namun karena Miskiah meyakinkan suaminya, akhirnya suaminya ini memilih untuk menikah lagi dengan wanita lain atas keikhlasan dari Miskiah. Di dalam lubuk hatinya, sebenarnya Miskiah sangat merasa terpukul. Tetapi apa boleh buat, dia harus mengikhlaskan hal tersebut demi kebahagiaan sang suami. Dari pernikahan suaminya tersebut, suaminya ini akhirnya memiliki dua orang anak yang bernama Satria Sopiandi dan Iswandi Iswanto. Semenjak menikah dengan istri mudanya tersebut, dan istri mudanya ini juga memiliki rumah pribadi, akhirnya suami Miskiah ini sudah sangat jarang tidur di rumah Miskiah.
dia lebih sering tidur di rumah istri mudanya. Meskipun begitu, Miskiah ini tidak pernah protes pada suaminya. Karena dia tahu kalau suaminya harus berlaku adil kepada istri mudanya juga. Dikarenakan istri mudanya ini mampu memberikannya keturunan. Dia juga di saat itu berpikir, yang penting suaminya ya setidaknya masih mau pulang 1-2 kali. Dan masih mau peduli terhadap dia dan anak angkatnya. Dan juga mau memberikan nafkah yang layak. Lalu hubungan anak angkat Miskiah dengan anak dari istri kedua suaminya juga sangat baik. Mereka tampak dekat dan sering bermain bersama. Miskiah juga dikenal sebagai sosok yang sangat penyayang oleh orang-orang di sekitar. Miskiah membesarkan anak angkatnya dengan penuh kasih sayang hingga anak tersebut bahkan sampai mendapatkan gelar sarjana. Pada awalnya, keadaan ekonomi keluarga Miskiah berjalan dengan stabil. Namun, tibalah pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 17 Maret tahun 2019. Gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo melanda Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gempa tersebut menyebabkan tanah longsor dan merusak banyak rumah dan menelan korban jiwa. Dampak buruknya sangat dirasakan oleh banyak orang dan suasana duka melanda semua pihak yang ada di Lombok, termasuk keluarga Miskiah. Mereka menghadapi kesulitan ekonomi setelah terjadinya gempa tersebut. Usaha Miskiah juga terkena dampak. Dia memiliki toko tempat menjual sembako yang akhirnya hancur karena bencana alam tersebut. Pasca gempa, kehidupan Miskiah berubah drastis karena pemulihan wilayah tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dia tidak dapat segera menghidupkan kembali usahanya. Meskipun keadaan ekonomi Miskiah menjadi tidak stabil, beruntung pada saat itu mereka menerima bantuan sosial dari pemerintah sebesar 50 juta rupiah. Dana tersebut merupakan santunan yang diberikan untuk memulai perbaikan bangunan yang rusak akibat gempa. Pada saat itu, anak angkat Miskiah yaitu Suparman mengetahui tentang bantuan tersebut. Dan tanpa kesadaran dan kepedulian terhadap dampak gempa, tiba-tiba anaknya ini mengatakan, "Bu, saya dengar ibu mendapatkan uang donasi ya. Boleh nggak saya minta sebagian uangnya? Saya mau beli motor. Selain itu, dulu saya sering membantu ibu juga. Jadi sekarang ada uangnya, boleh kan Bu kita beli motor?" Mendengar permintaan anak angkatnya tersebut, kemudian Miskiah menjawab, "Hus, nggak boleh gitu nak. Ini uang bantuan, ini diperuntukkan untuk memperbaiki bangunan yang rusak. Tidak boleh digunakan sembarangan. Nanti aja ya kalau usaha kita sudah lancar dan rezeki kita sudah ada, kita bisa beli motor. Lagi pula uang tabungan ibu sudah ibu gunakan untuk biaya kuliah kamu kan. Jadi sabar ya untuk sementara waktu," ucap Miskiah kepada sang anak. Pada saat itu, Suparman yang mendengar ibunya tidak mau memberikan sedikit uang kepada dia, malah mengatakan, "Ibu ini pelit juga ya, nanti udah tua mau hidup sama siapa coba? Siapa yang mau ngurus ibu kalau ibu pelit kayak gitu?" Miskiah mendengar perkataan dari Suparman ini merasa sangat kesal. Dia tidak menyangka anak angkatnya itu berbicara seperti itu kepada dia. Dengan nada bicara tinggi, Miskiah menjawab, "Kamu ini bisa sabar nggak? Kan ibu bilang nanti ibu usahakan. Biasanya juga kan apa yang kamu mau ibu selalu mengusahakan. Kok sekarang jadi begini kamu?" Suparman yang mendengar perkataan Miskiah langsung terdiam dan menundukkan kepala karena merasa kecewa. Keinginannya tidak dapat dipenuhi. Setelah ibunya bicara, Suparman tidak lagi banyak bicara dan langsung pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, setelah permintaannya tidak dipenuhi, Suparman tetap merasa kesal dan sangat ingin memiliki motor. Dia terus memikirkan bagaimana caranya ya supaya dia bisa membeli motor. Tetapi pikiran jahatnya tetap mengarah kepada uang yang sedang dimiliki oleh sang ibu. Tiba-tiba terlintaslah pikiran jahat di dalam otaknya. Dia berkata di dalam hati, "Mungkin dengan menghabisi nyawa ibu, aku bisa mendapatkan uang tersebut untuk beli motor. Aku bisa merampas uang itu," ucapnya di dalam hati. Lalu niatnya untuk melakukan tindakan jahat tersebut bukan hanya sekedar pikiran jahat belaka, melainkan dia benar-benar ingin
mencoba untuk melakukan tindakan jahat itu dengan cara merampok dan bahkan akan menghabisi nyawa ibunya. Namun di saat itu Suparman sadar dia nggak mungkin melakukan hal ini sendiri. Oleh karena itu, setelah memikirkan matang-matang, dia akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk melibatkan kedua saudara tirinya, yaitu Iswandi dan Satria yang merupakan anak dari istri kedua ayah angkatnya. Di saat itu, entah bagaimana cara dia menghubungi kedua saudara tirinya tersebut. Entah melalui pesan atau Suparman ini datang langsung ke kediaman ayah angkatnya. Tapi yang jelas Suparman ini berhasil mengajak dua saudara tirinya itu. Mereka pun setelah itu bertemu. Dan Suparman langsung menyampaikan maksud dan tujuannya. Dia berkata, "Kalian butuh duit nggak? Aku punya ide bagus nih yang bisa menghasilkan banyak duit." Lalu Iswandi yang mendengar itu merasa penasaran. "Apa idemu bang?" Lalu kemudian Suparman menjelaskan, "Ibuku, Ibu Miskiah, punya banyak uang dari bantuan sosial. Ada sekitar 50 juta. Kita rampok yuk. Bahkan kalau bisa, kita habisi aja nyawanya," ucap Suparman. Iswandi dan Satria di saat itu sangat terkejut mendengar ajakan dari saudara tirinya itu. Tetapi sekaligus di saat itu sebenarnya mereka memiliki dendam atau merasa kesal kepada ibu tirinya itu. Selama ini Iswandi dan juga Satria merasa tidak senang dengan sikap dari Miskiah yang selalu meminta uang lebih banyak ketimbang ibu kandung mereka kepada ayah mereka. Meskipun merasa tidak senang, mereka sebenarnya tidak berani mengambil tindakan sejauh itu. Tapi ajakan dari Suparman untuk melakukan tindakan keji itu malah membuat mereka terpancing untuk mau terlibat di dalam aksi mengerikan tersebut. Lalu setelah berpikir beberapa saat, mereka berdua pun setuju dengan rencana itu. Dan sejak pertemuan itu, mereka bertiga mulai menyusun skenario untuk mengeksekusi Miskiah. Setelah berlalu beberapa hari, keadaan secara perlahan mulai pulih dan kehidupan pasca gempa mulai kembali normal. Pada saat itu Miskiah sudah memulai kehidupan baru. Dia kembali membuka usahanya setelah beberapa waktu tutup. Dia kembali berjualan sembako di pasar sayang-sayang. Di saat itu, Suparman ini masih aktif membantu Miskiah. Lalu dengan usaha toko yang dimiliki oleh Miskiah yang kembali normal, Suparman terus membantu sang ibu yang semakin hari bekerja semakin keras. Biasanya Miskiah ini hanya berjualan sampai sore hari. Tapi karena ingin berusaha untuk kembali menghidupkan usahanya seperti dulu, dia sampai berusaha kerja hingga malam hari. Dan setiap malam setelah pulang dari pasar, Miskiah biasanya langsung tidur karena merasa sangat lelah. Singkat cerita, pada malam tanggal 2 Mei tahun 2019, sekitar pukul 22.30, ketika itu Miskiah sedang tertidur pulas setelah lelah pulang dari pasar. Tibalah Suparman yang sudah lama menyimpan niat jahat langsung menelpon saudara tirinya Satria. Di saat itu dia berkata, "Satria, halo. Kita lakukan malam ini yuk. Cepat kesini ya. Tapi sebelum itu kita ketemu dulu di kebun. Kita susun rencana sebaik mungkin," ucap Suparman. Satria yang menerima telepon tersebut kemudian mengajak adiknya Iswandi untuk bersiap-siap. Setelah menutup telepon, keduanya segera menuju ke rumah Miskiah di Dusun Gegutu, Desa Kekiri, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Sebelum sampai di rumah Miskiah, Satria dan Iswandi bertemu dengan Suparman di sebuah kebun yang tidak jauh dari sana. Suparman memerintahkan Iswandi untuk tetap tinggal di kebun, sementara dia dan Satria pergi mengintai sang ibu di rumah yang lokasinya agak terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Saat itu, mereka melihat dari jendela TV di dalam rumah masih menyala, menandakan bahwa kemungkinan Miskiah masih belum tidur. Padahal sebelumnya, Suparman sudah sangat yakin kalau ibunya sedang tertidur pulas. Tetapi entah mengapa di saat itu, mungkin ibunya terbangun dan menonton TV. Lalu mereka pun menunggu momen yang tepat. Sambil ngobrol-ngobrol dan tidak terasa sudah pukul 2 pagi dini hari, Suparman kembali memeriksa situasi di rumahnya, memastikan sang ibu sudah tidur atau belum. Lalu di saat itu Suparman pergi sendiri dan melihat kalau situasi sudah aman, rumahnya sepi,
yang mana tandanya ibunya sudah tertidur pulas. Setelah memastikan semua itu, kemudian tanpa berlama-lama Suparman langsung mengajak kedua saudara tirinya menuju ke rumah sang ibu. Tak lama sampai di rumah tersebut, di depan gerbang mereka langsung membagi tugas. Dengan pembagian, Iswandi bertugas menjaga gerbang, sedangkan Suparman dan Satria bertugas untuk masuk ke dalam rumah. Lalu sebelum memasuki rumah tersebut, Suparman sempat mematikan meteran listrik untuk membuat rumah menjadi gelap total sehingga aksi mereka bisa lancar. Tindakan mematikan listrik ini dimaksudkan agar ketika Mizkiah terbangun, Mizkiah tidak mengenali wajah Suparman dan Satria. Lalu setelah itu, mereka kemudian mulai merayap masuk ke dalam rumah. Mereka langsung menuju ke kamar Mizkiah. Mendapati Mizkiah yang sedang tertidur pulas, Suparman langsung saja memukul kepala ibu angkatnya tersebut dengan sebuah balok kayu. Dalam keadaan gelap, Mizkiah terbangun kesakitan namun tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya bisa merintih kesakitan, mencoba berteriak, namun teriakannya itu dihentikan karena mulutnya dibekap dan kepalanya dipukul berkali-kali dengan sangat kencang. Pada saat itu Mizkiah berusaha untuk melawan. Dan ternyata Mizkiah menyadari kalau orang yang melakukan tindakan keji tersebut adalah anak kesayangannya atau anak angkatnya yang sudah dia rawat sedari kecil. Dengan nada yang lirih, penuh kesakitan, dia sempat berkata, "Nak, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tega lakukan ini kepada ibu? Ibu yang urus dan membesarkan kamu." Tetapi di saat itu, Suparman yang mendengar perkataan dari Mizkiah tidak luluh. Tanpa ampun, dia mengambil sebuah parang yang sudah dia persiapkan, langsung mengeksekusi sang ibu dengan parang tersebut. Dia mendaratkan parang tersebut ke arah leher sang ibu. Cairan merah langsung bersimbah di seluruh ruangan. Ibunya mulai terkulai lemas dan akhirnya meninggal dunia. Suparman barulah melepaskan tubuh ibunya dan meletakkan tubuh ibunya itu di atas kasur. Pada saat itu, mereka mulai mencari di mana letak uang 50 juta yang dimaksud. Mereka mencari di mana-mana di seluruh sudut ruangan, ternyata uang tersebut tidak ada. Mereka hanya menemukan uang sebesar 600.000 saja, dan itu sangat jauh dari ekspektasi mereka. Karena ternyata selama ini, Mizkiah tidak menyimpan uang tersebut sembarangan. Dia sudah menyimpan uang 50 juta itu di dalam tabungannya. Maka dari itu, Suparman dan juga Satria tidak bisa menemukan uang banyak selain 600.000 dan juga sebuah HP milik Mizkiah. Setelah berhasil mengambil barang curian, Suparman dan juga Satria mulai meninggalkan rumah tersebut. Mereka meninggalkan Mizkiah tergeletak di atas kasur. Iswandi yang sudah menunggu di luar kaget melihat pakaian dari Suparman dan juga Satria itu dipenuhi dengan cairan merah. Dan juga di saat itu tercium bau anyir yang sangat menyengat. Iswandi di saat itu bingung dan penasaran. Lalu dia bertanya, "Loh, kenapa nih? Kok banyak cairan merah gini?" Suparman di saat itu langsung marah. Dia menjawab, "Udah diem, gak usah banyak tanya." Lalu kemudian Suparman mengancam, "Kamu diem aja pokoknya. Tidak usah bilang siapa-siapa. Kalau kamu sampai cerita, kamu juga aku habisi." Setelah mengucapkan ancaman tersebut, Suparman dan Satria pergi ke sungai yang tidak jauh dari lokasi. Mereka mencuci tangan dan tubuh mereka dari cairan merah tersebut. Di saat mereka berada di sungai tersebut, tiba-tiba Suparman ini ingat kalau ibu angkatnya Mizkiah itu pernah menyimpan emas di dalam sebuah karung. Di saat itu dia malah terpikir untuk kembali ke rumah dan setelah bersih-bersih, dia mengajak Satria dan Iswandi untuk mengambil emas tersebut. Lalu di tengah perjalanan, tiba-tiba Suparman terpikir lagi, ini kalau hasil dari mengeksekusi sang ibu hanya sedikit, kayaknya rugi banget. Jadi sepertinya Satria dan Iswandi harus mengambil beberapa barang lagi yang berharga. Lalu dia meminta Satria dan Iswandi untuk pergi ke toko sembako milik Mizkiah yang terletak di Pasar Sayang-Sayang. Suparman langsung mencari kunci toko sembako itu, lalu berkata,
kalian berdua pergi ke toko duluan ya, ini kuncinya. Ambil apa aja yang bisa diambil di sana. Setelah urusanku ini beres, nanti aku nyusul ke sana, ucap Suparman. Mendapatkan perintah dari Suparman, Satria dan Iswandi langsung bergegas pergi ke pasar sayang-sayang. Nah, di saat itu sampai di sana mereka langsung membuka toko tersebut. Namun, awalnya mereka bingung harus mengambil apa di sana. Tapi tidak lama kemudian, Suparman pun menyusul. Mereka bertiga pun berada di dalam toko tersebut. Lalu kemudian, tanpa berlama-lama, mereka bertiga langsung segera mencari barang-barang berharga. Namun di sana mereka tidak menemukan apa-apa karena tidak membuahkan hasil. Dan juga Suparman yang mencari emas milik ibunya tidak berhasil menemukan emas itu. Akhirnya mereka meminta Iswandi untuk pulang duluan. Di saat itu Satria meminta saudaranya tersebut untuk segera pulang dengan berkata, "Udah, kamu pulang aja duluan, nanti aku nyusul," kata Satria. Tapi di saat itu Iswandi justru meminta bagiannya. Dia bilang, "Ya udah, kalau aku pulang duluan, mana bagian uang untukku?" kata Iswandi. Namun di saat itu, Satria dan Suparman bilang, "Iya nanti kan bakal dibagi. Untuk sementara ini ada HP, kamu jual aja HP ini dulu," ucap Suparman sambil memberikan handphone milik Miskiah kepada Iswandi. Tanpa banyak bicara lagi, Iswandi langsung segera pulang dan membawa HP tersebut. Di tengah perjalanan, dia mulai membuang kartu SIM yang ada di HP itu. Tapi di saat itu, alih-alih langsung pulang ke rumah, Iswandi justru mendatangi rumah pamannya yang bernama Syahnun di daerah Lombok Timur. Di saat itu, dengan polosnya, Iswandi justru menceritakan kejadian tersebut pada pamannya. Dia dengan polosnya bercerita, "Paman, tadi aku diajak mencuri uang oleh Satria dan Suparman. Saat mereka keluar dari rumah, aku lihat mereka itu sudah bersimbah cairan merah sekujur tubuhnya. Apa mungkin ya mereka itu mengeksekusi orang di dalam rumah itu?" Mendengar cerita tersebut, Syahnun sangat terkejut. Awalnya dia tidak percaya. Dia pikir Iswandi ini hanya bergurau. Lalu Syahnun sambil tertawa bertanya, "Oh alah Is, ceritamu itu seperti orang sembelih ayam aja. Kamu udah makan belum? Makan yuk," kata Syahnun kepada Iswandi. Lalu Iswandi kemudian kembali menegaskan, "Paman, ini benar-benar kejadian nyata. Kalau nggak percaya, nih lihat, aku pegang HP hasil curiannya." Di saat itu Syahnun semakin kaget. Lalu Syahnun langsung mengambil handphone tersebut dan memberikan handphone itu kepada seseorang yang di dalam cerita ini disebut Inah Gepat. Nah jujur nih ya sobat, aku juga kurang tahu nih Inah Gepat ini siapa. Apakah ini istri dari Syahnun atau ini sebutan untuk seseorang yang lain. Tapi yang jelas HP tersebut diberikan ke Inah Gepat. Di samping itu, keesokan harinya tepat di tanggal 3 Mei tahun 2019, Burhan, adik dari Miskiah, tiba-tiba berkunjung ke rumah kakaknya. Saat tiba di sana, dia tidak melihat ada orang. Rumah itu sangat sepi, sehingga dia langsung mencoba untuk memasuki perkarangan rumah dan sempat memanggil Miskiah dengan sangat keras. Kak Mis, halo, ada di dalam gak Kak?" Di saat itu, dia melihat pintu rumah sedikit terbuka. Namun, sudah berkali-kali berteriak, Burhan tidak mendapatkan jawaban dari Miskiah. Di saat itu, karena hari mulai sore dan ruangan dari rumah tersebut juga terlihat gelap, Burhan akhirnya nekat masuk untuk memastikan Miskiah yang dia anggap di saat itu mungkin tidak mendengar. Saat dia masuk ke dalam rumah, lalu dia mencoba mencari Miskiah dan melongo ke kamar tidur. Dia di saat itu sangat terkejut. Dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu kakaknya sudah tidak bernyawa, tergeletak di atas kasur, bersimbah cairan merah yang mulai mengering. Dia pun berteriak histeris. Dia segera berlari keluar rumah untuk meminta tolong. Semua para tetangga seketika langsung keluar dan mencari tahu ada apa. Suasana menjadi ramai dan salah satu warga kemudian bertanya kepada Burhan, "Ada apa? Itu tolong, kakakku meninggal dunia, ada penjahat, katanya. Di saat itu, salah satu warga berinisiatif untuk langsung memeriksa rumah Miskiah. Setelah dia melihat kondisi Miskiah yang mengenaskan,
Warga tersebut langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, setelah pihak kepolisian menerima laporan, pihak kepolisian langsung bergegas mendatangi TKP. Setibanya di TKP, warga sudah berkerumun di sekitar rumah Mizkiah. Di saat itu, semua kerabatnya ikut hadir di lokasi tersebut, termasuk anak angkat dari Mizkiah, yaitu Suparman. Di saat itu Suparman berpura-pura terkejut mendengar kejadian yang menimpa ibunya tersebut. Dia seolah-olah merasa kehilangan, bersedih, berduka, menangis. Namun semua itu hanyalah palsu. Pihak kepolisian langsung memeriksa. Mereka menemukan ada sebuah balok kayu, ada sebuah parang yang sudah dipenuhi dengan cairan merah. Dan di saat itu pihak kepolisian dapat memastikan kalau Mizkiah memang dieksekusi. Semua barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian itu merupakan senjata yang digunakan oleh eksekutor. Tanpa berlama-lama, polisi lalu mulai meminta keterangan kepada saksi-saksi yang ada di sana. Yang pertama adalah kepada Burhan, adiknya Mizkiah yang pertama kali menemukan jasad kakaknya tersebut. Polisi menanyakan, ini siapa saja yang dekat dengan ibu Mizkiah? Lalu kemudian Burhan menjawab, dia punya anak pak, anak asuh, anak angkat, namanya Suparman. Suparman ini sehari-hari kegiatannya membantu kakak saya berjualan di toko. Mendengar keterangan tersebut, pihak kepolisian pun langsung mendatangi Suparman dan menanyakan kepada Suparman yang kebetulan memang ada di sana. Pada saat ditanya, Suparman ini membenarkan kalau dia terakhir kali berada di rumah Mizkiah dan dia juga mengatakan kalau pada Kamis malam tanggal 2 Mei tahun 2019 sebelum kejadian dia ini sempat membantu ibu angkatnya tersebut untuk membungkus gula dagangan dari sang ibu. Pada saat itu pihak kepolisian percaya pada Suparman. Keterangan dari Suparman ini tidak berbelit-belit dan cukup meyakinkan. Lalu kemudian pihak kepolisian tidak melanjutkan interogasinya kepada Suparman, tapi tiba-tiba saja pihak kepolisian mendapatkan sebuah informasi kalau handphone milik Mizkiah ternyata sudah raib. Polisi yang mendapatkan informasi itu kemudian mengatakan pada Suparman, kamu coba telepon dulu handphone milik ibumu. Di saat itu tanpa berlama-lama, Suparman ini langsung menghubungi nomor Mizkiah. Namun di saat itu HP-nya sudah tidak aktif. Ya jelas saja nomornya sudah dicopot dan dibuang oleh Iswandi. Polisi tetap melakukan pencarian. Sementara Suparman terus-menerus bersandiwara, seolah-olah dia terlihat berduka dan sangat bersedih atas meninggalnya sang ibu. Lalu Satria juga hadir ke lokasi. Dia juga bersandiwara seperti Suparman. Bahkan di saat itu Satria datang ke lokasi bersama ibunya, istri kedua dari suami Mizkiah. Tak hanya itu, Satria juga berpura-pura bersedih di akun Facebook miliknya, yang mana di sana dia memposting sebuah status berduka yang kalimatnya kurang lebih seperti ini. Tetap tersenyum walau hati sedang berduka. Dan dari unggahannya tersebut, ada teman Facebooknya yang berkomentar dan menanyakan kenapa dia berduka. Di saat itu Satria langsung menjawab. Dia bilang, bibi saya dieksekusi orang tidak dikenal, katanya. Padahal dalam hatinya dia merasa sangat senang telah berhasil mengelabui polisi. Dan disinilah cerita ini benar-benar gila. Tidak hanya sampai di situ, polisi yang masih belum menemukan titik terang siapa pelaku dalam kasus ini masih terus melakukan investigasi. Warga sekitar tempat dia tinggal juga dimintai keterangan, namun hal tersebut tidak memberikan petunjuk apapun. Polisi kemudian mencoba mencari alternatif lain dengan melacak nomor email dari handphone Mizkiah. Beberapa hari setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 7 Mei tahun 2019, polisi pun mendapatkan informasi jika HP milik Mizkiah muncul dengan nomor yang berbeda, menandakan bahwa orang yang memiliki HP tersebut telah mengganti nomor yang asli. Dilacaklah keberadaan HP tersebut dan setelah diketahui lokasinya, polisi mendapatkan alamat HP tersebut berada di Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Dari informasi tersebut, polisi langsung menuju ke lokasi dan menemukan letak HP tersebut, yang ternyata HP itu sudah dipegang oleh seorang wanita yang akrab dipanggil Ibu Gepat. Saat ditanyai oleh polisi, Ibu Gepat ini mengaku kalau dia pemilik dari HP tersebut dan memang nomornya sudah diganti. Dan dia juga mengatakan kalau dia mendapatkan HP ini dari Syahnun. Mendapatkan informasi itu,
Pihak kepolisian kemudian mendatangi Syahnun dan menanyakan pria tersebut dari mana dia mendapatkan HP ini. Lalu tanpa lama, dengan sangat jelas Syahnun langsung membenarkan kalau dia yang memberikan HP tersebut kepada ibu Gepat. Begitu polisi hendak menangkap Syahnun, tiba-tiba keponakannya Iswandi yang juga berada di rumah kemudian mencegah dan berkata kepada polisi, "Jangan tangkap pamanku, Pak. Aku yang memberikan HP itu kepada pamanku. Aku dan kedua kakakku yang melakukan itu kepada Bu Miskiah," ucap Iswandi dengan sangat jujur dan polos. Tanpa berlama-lama, pihak kepolisian pun segera langsung menangkap Iswandi. Di sisi lain juga, pihak kepolisian sudah mulai mengetahui kalau Satria dan Suparman juga terlibat di dalam kasus ini berkat keterangan dari Iswandi. Mereka bertiga pun akhirnya langsung digiring ke kantor polisi. Dan sesampainya di sana, mereka langsung diinterogasi dan mereka mengakui perbuatan yang sudah mereka lakukan. Saat itu mereka bilang kalau mereka melakukan hal tersebut karena ingin menguasai harta dari Miskiah. Dan atas perbuatan itu, sesuai dengan pasal 365 ayat 4 KUHP, vonis pun dijatuhkan. Iswandi Iswanto yang dianggap tidak ikut mengeksekusi, dia hanya ikut-ikutan saja untuk mencuri, itu divonis 3 tahun penjara. Sedangkan Satria divonis 15 tahun penjara dan Suparman Bahri dijatuhi hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Lalu sementara itu, jenazah dari Miskiah dimakamkan dengan layak di sekitar tempatnya tinggal. Suami dari Miskiah tidak menyangka kalau istri pertamanya tersebut harus meregang nyawa di tangan anak angkat mereka dan anak kandung dari sang suami sendiri. Atas kejadian ini, dia sangat menyesali semua yang sudah terjadi kepada Miskiah. Namun apa boleh buat, Miskiah sudah pergi untuk selama-lamanya. Itu dia sobat, kisah dari Miskiah, seorang ibu yang baik hati, merawat anak angkatnya seperti anak kandung sendiri, namun harus berakhir di tangan anaknya tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?